Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum menyalakan kameranya untuk on kameranya. Suara Ibu jelas tidak? Jelas, Jelas, Bu. Oke. Sudah pada mandi, Mas? Sudah, Bu. Belum, Bu. Kalau yang gadis mah mandi cepet ya. Kalau yang laki-laki kayak anak saya, yang parameter sekolah online adalah sebelum sekolah harus mandi. Oke. Pada pertemuan kali ini saya Ibu Novi, ya Ibu Dwi Novitasari, biasa dipanggil Bu Novi, akan membahas tentang desain penelitian. Nah, ini teman-teman semesternya masih muda, semester 5. Nanti kalau sudah semester 7 akan mulai membuat proposal penelitian. Ya, sebetulnya apakah harus melakukan skripsi, Bu, kalau mahasiswa? Kayaknya momok ya skripsi gitu. Boleh enggak loh, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuannya adalah kalau kalian sampai didanai oleh pemerintah melalui PKM riset. Kemarin kan sudah ada ya, kalian kenalan ya program kreativitas mahasiswa. Nah, pada tahun kemarin yang lolos masih mahasiswa farmasi. Mahasiswa farmasi 2 tahun berturut-turut mereka ada memenangkan hibah PKM riset. Ya, didanai sampai sekian puluh juta. Itu anggota penelitian di PKM riset itu langsung otomatis ya skripsinya dapat A, nggak usah ambil skripsi. Termotivasi nggak? Sudah dapat duit ya, dikerjakan berkelompok, ya kan? Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, langsung dapat nilai A. Ya, nanti sebagai pembelajaran, bentar lagi juga akan ada pembukaan PKM, program kreativitas mahasiswa. Kalau ada yang tertarik dengan PKM riset, ya kalian ranahnya anestesi itu kan baru ya, belum banyak yang melakukan riset ke situ karena profesinya baru. Nah, jadi mungkin menjadi novelty-nya itu lebih bagus ya, kebaruannya, ide-ide cemerlangnya lebih bagus. Itu nanti jadi perhatian kalian. Itu kalau nggak mau skripsi, kalau nggak lah Bu, repot amat melakukan PKM gitu ya. Ya wis nasib harus skripsi ya. Kalau mau jadi lulus, kita tenaga kesehatan sekarang regulasi dari pemerintahnya banyak. Zaman Ibu nggak ada skripsi, di UI, saya S1 di UI nggak ada skripsi, nggak wajib. Ya, lulus saja. Tapi zaman sekarang, yuk ada skripsi, ya, yuk ada uji kompetensi, gitu. Nah, nanti penilaian akademik di sini, kalian waspadai 1 tahun lagi, kalau IPK kalian kurang dari 3, itu tidak boleh dibagi pembimbing. Ya, jadi perhatian kalian, kalau IPK-nya di bawah 3 atau nilai mata ajar metodologi penelitiannya D, maka tidak boleh mengambil skripsi dulu. Otomatis harus turun tingkat. Ya, jadi syarat untuk mengambil skripsi IPK berapa? 3. Oke. Nilai metodologinya berapa? Nilai metodologinya A ya. Amin, amin yang panjang ya. Amin. Oke. Untuk pertemuan kali ini
kita dari dosen sebelumnya pasti sudah menjelaskan apa critical issue, kenapa kita perlu melakukan sebuah penelitian. Ya, profesi kita di ranah klinis pasti akan banyak ketemu masalah di klinis. Ya, oh pasiennya kalau di injeksi begini, kenapa dia hipotensi ya? Nah, masalah-masalah kayak gitu. Oh, kalau pasiennya dapat obat ini, kenapa dia mual muntah ya? Nah, contoh itu kita harus menyelesaikannya secara ilmiah, ya, secara ilmiah, bukan coba-coba saja, bukan trial error. Itu belum mencapai ilmu pengetahuan kalau trial error. Memang seperti ibu memasak, ya, masukkan garam, coba lagi. Oh, belum asin, masukin lagi, belum asin, masukin lagi, oh keasinan, itu namanya trial error. Ibu tidak menggunakan ilmu pengetahuannya. Ya, tapi kalau kita karena akademisi, maka harus menggunakan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah karena taruhannya nyawa pasien. Ya, taruhannya profesi kita. Ya, kalau kita sampai salah melakukan riset, salah melakukan asuhan keperawatan, ya, yang tercoreng tidak hanya nama Anda, tetapi sampai ke masalah profesi. Oke, sudah belajar mencari ide penelitian? Bagaimana memunculkan masalah penelitian dengan Bu Nova? Ibu, oke, Ibu kebagian jatahnya adalah tentang desain penelitian, ya, desain kerangka, gitu ya. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah yang sudah kita temukan. Yang kalian pahami, desain penelitian itu seperti apa? Belum ada yang paham? Belum kenal itu Bu desain penelitian. Mungkin pernah mendengar desain penelitian eksperimental gitu, non eksperimental. Pernah ya? Pernah Bu. Oke, atau juga desainnya kualitatif ya, atau kuantitatif. Korelasi, asosiasi, deskriptif, tergantung kamera kita menyorotnya dari mana nih. Ada banyak macam desain penelitian ya. Oke, mari kita pelajari. Ibu mempersiapkan media dulu. Nanti Ibu tes dulu untuk kualitas suara dan gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gambarnya, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini sudah Ibu buka dengan kualitas HD. Coba cek suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Apakah suaranya jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, baik. Kita dengarkan kuliahnya dulu ya. Kalau perlu mencatat, silakan mencatat. Kalau nanti mau bertanya, kita pertanyaannya di akhir saja ya. Kita kali ini akan membicarakan tentang pemilihan rancangan desain penelitian. Jadi kita akan mempelajari jenis-jenis dari desain penelitian. Apakah tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu
Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami apa saja jenis-jenis desain penelitian. Di dalamnya apa itu definisinya, apa syarat desain tersebut, apa perbedaannya dengan desain yang lainnya, sehingga bisa menentukan desain penelitian yang nantinya akan digunakan dalam tugas akhir atau skripsinya. Penyusunannya, desain penelitian, kapan kita menentukannya? Ya, jadi kita sudah menetapkan topik. Topik itu belum tentu judul. Ya, bisa saja topik tema penelitian tetap akan berubah nanti judulnya di belakang. Ya, jadi kita sudah punya topik, kita sudah punya tema. Nah, sambil dibayangkan akan memaparkan apa, pasti garis benang merah penelitian, nyawanya penelitian itu adalah pertanyaannya mengapa? Topiknya itu apa? Mengapa saya memilih topik tersebut? Relevan tidak dengan kejadian sekarang? Relevan tidak dengan studi kasus, studi literatur? Ya. Kemudian apa implikasinya terhadap profesi, sehingga akan bagaimana saya menelitinya. Nah, ketika sampai pada pertanyaan, bagaimana masalah tersebut akan diteliti, itulah desain penelitian. Apa pentingnya desain penelitian? Jadi, penelitian itu kan sebuah cara, metode berpikir ilmiah. Kita punya masalah klinis, kita punya masalah dalam asuhan keperawatan pasien, ya. Nah, agar masalah ini diselesaikan dengan ilmiah, maka kita perlu melakukan penelitian. Di dalamnya ada desain penelitian. Jadi desain penelitian ini akan berguna bagi semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Itu peneliti, subjek penelitian, orang-orang yang terkait dalam penelitian sampai ke publikasi. Di publikasi hasil penelitian pun orang akan melihat, oh hasilnya seperti ini, memang dia desain penelitiannya apa. Jadi semua pihak ya akan melihat desain penelitiannya. Kemudian ini jelas sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan proses penelitian. Apakah saya akan melihat ke depan, ataukah saya akan melihat belakang, apakah saya akan melihat hanya 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Itu berdasar dari desain penelitian. Kita mengenal pengelompokan desain penelitian dari berbagai sudut pandang. Coba, mungkin sudah ada yang bisa menyebutkan desain penelitian apa saja? Yang mungkin di bayangan ada desain penelitian kualitatif, ada desain penelitian kuantitatif. Kemudian ada apa lagi? Ada deskriptif, ada korelasi, ada eksperimental, nanti laboratorium eksperimental, kuasi eksperimen, dan sebagainya, true eksperimen. Ya, sudah ingat ya, sudah tahu ya sebagian besar desain-desain penelitian ini. Mari kita pelajari lebih lanjut. Kalau dilihat dari perumusan masalahnya, maka desain itu bisa dibedakan, ada penelitian eksploratif, juga penelitian uji hipotesis. Kalau berdasar metode pengumpulan data, ada penelitian observatif, itu penelitian pengamatan, serta penelitian survei. Kalau dilihat dari pengendaliannya, pengendalian variabel. Variabel penelitian adalah apa yang akan dicari di penelitian tersebut.
Dilihat dari pengendalian variabel, ada penelitian eksperimental, ada penelitian ex post facto. Kemudian menurut tujuannya, ada deskriptif, ada komparatif, pembandingan, juga asosiatif. Kalau dilihat dari lingkungan studi, ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian studi lapangan, eksperimen. Ya, eksperimen itu bisa di laboratorium, bisa di klinis di lapangan. Kita bahas penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini adalah penelitian yang menguji suatu variabel yang diyakini kebenarannya sehingga menghasilkan penemuan-penemuan baru. Oh, ada gejala tanda COVID di saluran pernafasan seperti ini. Penyempitan bronkus, peningkatan mukus. Oh, bagaimana ya manajemen jalan nafasnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana manajemen jalan nafasnya, contoh dengan positioning, buka jalan nafas dengan positioning. Anda mau melakukan positioning seperti apa? Itu pertanyaan penelitian. Maka Anda butuh metode. Saya mau penelitian eksploratif sehingga saya bisa menemukan metode asuhan keperawatan baru yang bisa memperbaiki gangguan jalan nafas pada pasien COVID-19. Misal seperti itu. Menghasilkan penemuan-penemuan baru. Berikutnya ada penelitian uji hipotesis. Suatu penelitian ini mempunyai hipotesis, pernyataan, jawaban dari masalah kita yang harus diuji kebenarannya. Apakah jawaban sementara kita benar ataukah tidak? Oh, pemberian posisi site lying itu bisa meningkatkan saturasi oksigen pada pasien COVID-19. Ya, jawaban kita itu bisa meningkatkan saturasi oksigen. Tapi buktikan dengan penelitian ilmiah. Bukan hanya berdasar akal pikiran. Loh, itu menurut saya bisa. Bukan. Ya. Uji hipotesis. Apakah benar jawaban sementara kita? Ataukah ditolak jawaban sementara kita? Ini adalah contoh desain yang menggunakan eksplorasi. Ya, jadi penelitian ini tentang studi eksplorasi perilaku coping pada individu dengan cerebral palsy. Dari metode penelitian tersebut, maka teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, juga dokumentasi. Ada juga penelitian pengamatan atau observasi dan penelitian survei. Untuk penelitian observasi, kita peneliti mencatat informasi yang mereka saksikan. Kita peneliti mencatat segala informasi yang terjadi di subjek selama penelitian, tentu dalam batas variabel yang diambil. Variabelnya adalah saturasi oksigen dan tekanan darah setelah pemberian site lying. Kok tekanan darah yang dekat saturasi oksigen apa? RR misalnya. Variabel saya adalah saturasi oksigen dan irama nafas. Jadi catat segala informasi terkait variabel tersebut. Proses pengamatan ini bisa terdiri dari persiapan termasuk latihan training, memulai interaksi, pengamatan dan pencatatan sampai menyelesaikan tugas lapangan.
Berikutnya ada Ibu, penelitian survei. maaf, Metode gambarnya kurang jelas, Bu. Oke, yang lainnya apakah gambarnya jelas? Tidak. Maaf Bu, pecah-pecah Bu. Kurang, Bu. Kurang jelas, Bu. Tadi, Bu, kurang jelas. Kurang jelas. Ini udah jelas. Yang ini udah jelas Bu. Ini udah lumayan, Bu. Apa diperlambat saja ya supaya dia ininya. Ini kualitas sudah hadir, tapi masih kurang jelas. Kita coba lagi ya. Sinyal saya juga, oke, coba saya ganti sinyal dulu. Kadang tahu-tahu nyambung sendiri ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini dengan memperlambat 25%. Kita coba. Nanti Ibu ngomongnya alon-alon ini jadinya. pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden. Pada dasarnya survei ini bisa pakai wawancara. Gambarnya jelas? Lebih baik. Lebih baik. Kayaknya tadi karena nyangkut ke WiFi yang lain ini. Oke, kita coba dengan speed yang normal. Wawancara nanti itu teknik ya, teknik pengambilan data. Banyak jenisnya dari wawancara. Close question, open question, deep question, ya banyak. Kemudian juga bisa menggunakan kuesioner, iseng, pilihan, tertutup, ya tidak, jawaban ABCD, setuju sangat setuju, tidak. Maaf Bu, masih Bu. Banyak sekali. Nah, itulah penelitian observasi dan penelitian survei. Contoh yang lainnya, Kalau dengan speed normal itu ya, jadi tidak jelas ya. Oke, kalau begitu gimana ya? Ibu belum mendownload ininya, videonya. Gini aja, kalian presensi dulu. Tulis kelas kalian, kelas apa? Kelas B, nama lengkap yang sudah hadir sekarang. Ya, itu Ibu beri contoh. Kok ke Mbak Nabila saja. Ya, kelas B, nama lengkap. Oke, silahkan presensi dulu. Ibu tak cari solusi dulu. Tulis di kolom chat ya.
Sudah presensi semua? Sudah, Bu. Oke. Ibu sedang mendownload videonya, 30 detik lagi selesai. Semoga dengan di-download nggak begitu ini ya, buram. Oke, tadi sampai desain ini ya, observasi sama survei ya. Penelitian observasi dan penelitian survei. Contoh yang lainnya ada hubungan antara usia ibu pada Sampai sini atau belum? Iya, Bu. Oke, kita mulai dari sini ya. Gambarnya jelas nggak? Tidak, Bu. Enggak, Tidak. Bu. Enggak jelas, Bu. Oh gitu, tidak. saat hamil dan status anemia dengan kejadian BBLR. Ini merupakan Sebentar, Ibu coba share screen lagi. Kayaknya ini sinyal di Purwokerto udah dari kemarin ini. Habis hujan besar, dari semalam mau WA-an aja susah. Kalian mengalami tidak? Mengalami, Bu. Mengalami, Bu. Iya, Bu. Walaupun bukan di Purwokerto. Kalau berhenti begini jelas nggak? Tidak, Bu. Iya, Bu. kan studi Tidak observasi. Kecil jelas. sekali, Bu. Ya, jadi desain penelitian Ya, karena ini capture sayang, bukan PPT. Kita coba ya. ini merupakan observasional analitik dengan pendekatannya case control, yaitu kasus kontrol. Bertujuan untuk menilai apakah ada hubungan antara usia ibu saat hamil serta status anemianya dengan kejadian nanti apakah melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau tidak. Ini contoh metode survei ya. Ada hubungan pengetahuan, status ekonomi sosial, pola asuh orang tua, dan paparan media pornografi terhadap perilaku seksual remaja. Ini studi survei analitik pada SMU negeri di seluruh Kabupaten Karawang. Metodenya kita bisa lihat, jenis metode yang digunakan adalah
penelitian survei analitik dengan cross-seksional, potong silang itu cross-seksional. Ya, dilaksanakan di seluruh SMU di Kabupaten Karawang. Jumlah responden 364. Ya, jadi dicari apakah ada hubungan pengetahuan sosial ekonomi, pola asuh, serta media terhadap perilaku seksual remaja. Selanjutnya ada penelitian eksperimental dan penelitian ex post facto. Penelitian eksperimental ini melakukan percobaan suatu terapi, obat, teknik keperawatan, contoh relaksasi untuk menurunkan stres pasien COVID-19, ya, atau manajemen stres untuk meningkatkan sistem imun. Nah, itu melakukan percobaan untuk mendapatkan hasil yang presisi. Ya, percobaan kita adalah teknik relaksasi. Hasilnya cek marker dari sistem imun. Itu penelitian eksperimental. Ada juga penelitian ex post facto. Ini melacak kembali melalui kuesioner bisa dengan dokumen yang relevan. Contoh dokumen yang relevan dari mana? Bisa dari dinas kesehatan, bisa dari rumah sakit, rekam medis pasien, dari suatu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ini contoh metode eksperimental, ya. Pengaruh ekstrak buah naga merah terhadap profil lipid darah tikus dengan kondisi hiperlipidemia. Jadi ini eksperimental di laboratorium, ya, menggunakan tikus putih galur Wistar. Yang diuji adalah profil lipidnya. Apa diberikan? Ekstrak buah naga merah pada pakannya. Jadi ini metode penelitian. Oke, malah suaranya hilang. Baik-baik, ini aja. Kalau begitu Ibu upload saja videonya, ya. Terus besok kalau ada kuliah Zoom, sebaiknya perangkatnya jangan HP ya. Perangkatnya laptop. Supaya layarnya lebih besar. Kalau enggak, punya TV kan? Punya TV Android kan? Pakai HP pun enggak apa-apa, di mirroring ke TV Android-nya. Tuh layarnya malah gede se-TV. Ya, supaya kualitas gambarnya menjadi lebih baik. Oke, karena banyak gangguan sinyal dan perangkat, Ibu upload saja videonya di Sekarsa. Silahkan dipelajari. Ini nanti kalian juga presensi di Sekarsanya dan ada post-test. Kerjakan post-testnya setelah mendengar videonya. Jangan coba kerjakan post-test, ya. Itu namanya trial error, tidak berpikir ilmiah, ya. Jadi dengarkan dulu materinya, nanti baru dikerjakan post-testnya. Oke, kalau begitu Ibu cukupkan dulu ya. Mohon maaf banyak hambatannya hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.